Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik teman-teman, pagi-pagi ngonten dulu sebelum ke kantor pajak, bayar pajak. Ya, bentar lagi kan Lebaran. Di pajak kebetulan pas mati. Tapi agak-agak gimana gitu ya, nggak ikhlas gitu ya. Bayar pajak kan kewajiban mas. Iya, di mana bumi dipijak di situ di langit dijunjung. Bukan, di mana bumi dipijak di situ dibayar pajak. Walaupun kadang-kadang agak-agak nggak ikhlas juga. Kenapa? Orang bijak taat pajak, orang pajak nilai pajak kan bangsat juga. Kayak sekarang yang lagi viral itu ya. Ada Rafael Aluntri, siapa itu namanya itu, Ditjen Pajak. Kacau, kacau, kadang-kadang memang kurang begitu, agak-agak nggak ikhlas juga sih. Kalau kalau ini, kalau apa ya? Kalau zakat itu kan dari si kaya untuk si miskin, tapi kalau pajak yang bayar si miskin untuk si kaya. Kan itu sekarang yang terjadi. Udah, lupakan itu dah. Jadi intinya gini teman-teman ya. Ini satu pembelajaran aja, satu pembelajaran bagi teman-teman ya. Ini nanti pasti selalu ada hubungannya sih apa yang kita bahas. Karena sebenarnya bagi pemula nge-YouTube ini seperti ini loh bro. YouTube ini seperti saat memulai YouTube atau ingin memulai sebuah konten kreator, teman-teman itu seperti pacaran ya. Semangatnya menggebu-gebu. Dan setelah itu ngejar jam tayang juga dengan semangat menggebu-gebu. Setelah monet justru nanti down. Kenapa? Kalau teman-teman nggak konsisten merasa sudah monet, setelah itu gajinya segitu-gitu aja, karena perjuangan sebenarnya kan setelah monet, teman-teman akan merasa down. Sama kok dengan orang berumah tangga itu. Tahun pertama, waktu pacaran begitu menggebu-gebu. Ya nikah, tahun pertama begitu menggebu-gebu. Udahlah, pokoknya dibolak-balik istrinya itu gimana, suruh nungging, suruh jungkir balik. Masih semangat-semangatnya. Tahu aja bang. Tapi setelah itu, apa yang terjadi? Akan selalu mencari alasan. Kenapa, gimana cara alasannya untuk ini kawin lagi. Selalu mencari alasan-alasan yang baru. Kalau tadinya itu selalu mencari alasan. Untuk apa? Untuk bisa dapetin si dia. Artinya selalu berusaha untuk mendapatkan si dia. Sama dengan di YouTube. Gimana pun caranya selalu ingin supaya cepat monet. Tapi seiring berjalannya waktu 2 tahun dan setelah monet, nah apa yang terjadi? Gaji kecil, nggak bisa memanage subscriber, pendapatannya gitu-gitu aja, sudah mulai males ngonten. Yang terjadi ya sudah, untuk gajian 1.300.000 itu butuh waktu 2 bulan, 3 bulan. Akhirnya apa yang terjadi? Muntaber, mundur tanpa berita, ya kan? Terus mencari-cari alasan. Nge-YouTube itu susah. Mencari alasan lagi. Apa salah dari awal memulai? Mencari alasan lagi. Tema saya tidak satu tema. Mencari alasan lagi. Selalu ada alasan yang kalian buat-buat sendiri. Sama dengan kalian saat berumah tangga itu. Yang tadinya awalnya bagaimana mencari alasan supaya mendapatkan calon istrimu setelah nikah. Mencari alasan gimana supaya kamu bisa pisah dengan dia. Kenapa? Ada yang lebih cantik mungkin. Sama kan? Terus apa hubungannya dengan YouTube bang? Intinya adalah memanage. Apa yang dimanage? Antara otak, hati, dan pikiranmu. Manage itu tetap konsisten. Intinya ya, konsistensi itu kan penting. Jadi belajar dengan dimanapun, dengan ilmu yang super hebat sekalipun, kalau konsisten dan hatimu, otakmu tidak bisa memanage, bubar. Ya, bubar. Ini bukan, kita nggak ngomongin tentang ilmu, kita nggak ngomongin tentang apa yang harus teman-teman lakukan selanjutnya, tetapi kan semuanya akan kembali ke teman-teman sendiri. Memanage gimana supaya teman-teman terus semangat, menjaga hati, otak, dan pikiran, fokuskan ke tujuan. Kan di situ sebenarnya.
Sama dengan di dunia pendidikan, setinggi apapun ya, setinggi apapun pendidikanmu, mau sarjana, mau S1, mau S2, kalau memang hatimu sudah nggak bisa di-manage, ya kayak anaknya Dijen Pajak itu loh. Itu untung ya, sekolah di mana-mana nggak lulus. Tapi berapa banyak nih, berapa banyak sarjana, lulusan perguruan tinggi, ya tidak semua, tapi berapa banyak, pikir sendiri. Pendidikannya tinggi, ilmunya bagus, adabnya nggak punya, nganggur, ilmunya tinggi, tapi kan nggak bermanfaat itu. Justru yang punya etos kerja yang tinggi kadang-kadang pendidikannya pas-pasan, karena dia merasa pendidikannya pas-pasan, dia harus kerja lebih ekstra lagi untuk mendapatkan yang dia inginkan, kan itu. Jadi sukses di YouTube ataupun sukses menjadi seorang YouTuber itu tidak harus berpendidikan tinggi. Itu nggak penting. Seperti apa yang Google lakukan saat ini, seperti apa yang perusahaan-perusahaan besar lakukan. Google, Apple, dan perusahaan-perusahaan, intinya bukan hanya perusahaan-perusahaan internasional, perusahaan-perusahaan multi internasional. Ya, itu yang dilakukan sekarang apa? Nggak butuh yang namanya pendidikan tinggi. Hanya di Indonesia ini loh menjadi patokan. Harus punya selembar kertas baru diakui. Kecerdasan nggak ada hubungannya. Pokoknya ingin masuk kemanapun, instansi manapun, mau bekerja apapun, selama kalian bukan calon pengusaha atau tidak menjadi pengusaha, semuanya itu penting. Tapi bagi calon pengusaha yang calon orang-orang nekat itu semua juga nggak penting. Ijazah tinggal ijazah, itu ijazah saya di lemari, tinggal ijazah. Kumlot lagi. Tapi kan itu tidak jaminan untuk sukses. Ya, tidak jaminan untuk sukses. Walaupun dulu pernah kerja juga disesuai dengan bidangnya, tapi juga ya segitu-gitu aja gajinya, Bos. Segitu-gitu aja. Butuh mainan baru, butuh tantangan baru. Jadi yang saat ini mungkin SD, SMP, SMA ingin menjadi YouTuber, ya jangan minder lah. Yang penting kan fokus belajar. Kita kembali lagi ke mana? Google itu sekarang nggak butuh yang namanya ijazah, nggak butuh yang namanya apa yang dibutuhkan oleh Google, walaupun dia nggak kuliah sekalipun. Kalau memang ada hacker yang bisa membobol sistem keamanannya Google, walaupun dia cuma lulusan SD, dikasih apresiasi kok, direkrut juga sama Google. Sama dengan Apple juga. Apple kan sudah begitu juga, nggak peduli juga dengan pendidikan. Yang penting bisa menemukan sesuatu yang bermanfaat bagi Apple, diambil walaupun itu sarjana nggak tinggi-tinggi. Jadi apa yang kita bicarakan hari ini? Nggak ada kan? Nggak ada. Nah, apa hubungannya dengan nge-YouTube? Artinya jangan pernah berpikir latar belakangmu ya hanya gara-gara kalian melihat sebuah konten yang begitu bagus, begitu menarik, melihat sebuah tutorial dengan tampilan, dengan gayanya yang begitu elegan, semuanya tertata dengan rapi, YouTuber pemula minder dengan itu semua. Itu nggak penting. Ya, sekali lagi itu nggak penting. Sekarang penjahat berdasi banyak. Jadi intinya apa? Konsistensi ya, konsistensi. Jangan bandingkan videomu dengan video yang sudah profesional. Jangan bandingkan pendidikanmu, jangan bandingkan kualitas videomu yang editannya ala kadarnya dengan video yang sudah profesional. Tumbang videomu. Tapi dengan ketekunanmu, kamu bakalan jadi. Justru orang-orang yang seperti itu biasanya kurang ilmu, editannya bagus, dia akan mengandalkan hanya video aja. Ya, hanya mengandalkan video, merasa videonya paling bagus, merasa semuanya sudah diramu sedemikian rupa, lupa dengan subscriber yang mungkin kecil-kecil kayak teman-teman. Itu yang akan terjadi dan itu pasti dilakukan. Lihat YouTuber-YouTuber besar itu. Ada nggak yang ngopenin subscribernya? Sekedar memberikan tanda hati, kecil kemungkinan. Artinya kalian nggak dianggap sebenarnya itu, ya, dianggap sebagai apa? Kalau mungkin di luar sana ada yang koar-koar, wah
udah nggak usah dengerin lah. Terus berkarya, semangat, bayar pajak, ya. Walaupun pajakmu ditilep pegawai pajak. Setan memang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkeluarga.